Pernahkah kamu menginap di tempat yang terasa salah? Bukan karena kamarnya kotor atau pelayanannya buruk, tapi karena ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Malam itu, Adrian hanya ingin beristirahat, tapi dia tidak tahu bahwa dia telah memilih tempat yang salah, sangat salah. Halo penggemar Dua Alam, jumpa lagi dengan Jejak Misteri. Kali ini Jejak Misteri akan mengungkap kisah nyata penginapan misterius yang ada di tengah hutan Pantura. Sebuah papan kayu tua dengan huruf-huruf yang hampir terhapus bertuliskan dilarang menginap, tergantung di depan sebuah penginapan terpencil di pinggir hutan. Namun, dalam perjalanan pulang dari sebuah perjalanan bisnis, Adrian tidak punya pilihan lain. Malam sudah terlalu larut, hujan turun deras, dan mobilnya mogok tepat di depan bangunan tua itu. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu yang berderit dan hawa dingin seketika menyergapnya. Bau kayu lapuk bercampur dengan sesuatu yang lebih busuk menusuk hidungnya. Tapi, yang lebih aneh lagi, ketika ia masuk, seorang pria tua sudah berdiri di balik meja resepsionis, seolah-olah sudah menunggunya. Malam ini, hanya satu kamar yang tersedia, ujar pria itu dengan suara serak. Adrian tak banyak bertanya dan langsung menyerahkan uang. Hanya ingin tidur sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Kunci kamar bernomor 306 itu terasa dingin di tangannya. Saat ia menaiki tangga yang reot, suara langkahnya bergema di seluruh lorong yang kosong. Lukisan-lukisan tua di sepanjang dinding tampak seperti mengawasinya, dan angin malam yang bertiup dari jendela rusak membuat lilin-lilin di dinding berkedip-kedip. Saat masuk ke dalam kamar, Adrian mendapati suasana yang lebih buruk dari yang dibayangkannya. Selimut di kasur terlihat berdebu, cermin di meja rias penuh dengan noda, dan ada sebuah lemari tua yang sedikit terbuka di sudut ruangan. Ia mendekatinya untuk menutup pintunya, tetapi tiba-tiba mendengar suara gemertak pelan dari dalam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menahan napas, lalu dengan tangan gemetar, ia menutup pintu lemari dengan cepat. Namun, saat ia berbalik, ia melihat bayangan seseorang di cermin, berdiri tepat di belakangnya. Adrian melonjak mundur, namun saat ia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Mungkin aku hanya terlalu lelah, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Ia berusaha tidur, tetapi rasa tidak nyaman terus menghantuinya. Suara langkah kaki samar terdengar dari lorong. Awalnya ia mengira itu tamu lain, tapi langkah itu terdengar tidak biasa, terputus-putus, seperti seseorang yang terseret. Dengan hati-hati ia mengintip melalui lubang kunci, dan matanya langsung melebar. Ada sosok berbaju putih, tanpa wajah, berdiri diam di tengah lorong. Adrian buru-buru menutup lubang kunci dan mundur ke kasur. Ia menahan napas, berharap sosok itu tidak masuk. Namun, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintunya. Tok, tok, tok. Suaranya lambat, tapi kuat. Ia tidak berani bergerak. Setelah beberapa detik, ketukan itu berhenti. Ia mengira sudah aman, tetapi suara itu berubah menjadi goresan panjang di permukaan kayu. Seolah-olah sesuatu dengan kuku panjang sedang menggores pintunya. Tak tahan lagi, Adrian berlari ke jendela, mencoba membuka kunci jendela yang berkarat. Namun, saat ia berhasil membukanya, hawa dingin dari luar menerpanya, membuatnya bergidik. Ia mengintip keluar, dan di bawah, tepat di halaman penginapan, ia melihat seseorang menatap ke arahnya. Sosok itu tidak memiliki mata, hanya dua lubang hitam menganga di wajahnya. Adrian menutup jendela dengan cepat, tetapi ketika ia berbalik, pintunya kini terbuka lebar, dan lorong gelap menganga di depannya. Suara bisikan mulai terdengar di telinganya, seolah-olah ada seseorang berbicara langsung di belakangnya. Jangan tidur, jangan tidur. Suara itu lirih, hampir seperti erangan. Adrian merasa jantungnya berdetak semakin cepat dan tubuhnya mulai menggigil. Ia mencoba meraih ponselnya, namun layar ponsel mati total. Lampu kamar mulai berkedip, lalu padam sepenuhnya. Dalam kegelapan, sesuatu bergerak di dalam kamar. Nafas Adrian semakin memburu saat ia merasakan embusan udara dingin di tengkuknya. Tiba-tiba, kasur tempatnya duduk bergerak seakan ada sesuatu yang merayap di bawahnya. Adrian melompat mundur,
lalu mendengar suara lirih dari balik lemari yang tadi ia tutup. "Kau seharusnya tidak ke sini." Suara itu berbisik. Dengan panik, Adrian membuka pintu dan berlari keluar dari kamar, menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Namun, saat ia tiba di lobi, resepsionis yang tadi memberikan kunci sudah menghilang. Penginapan itu kini tampak lebih tua, lebih lapuk, seolah-olah sudah lama ditinggalkan. Adrian berlari keluar. Hujan masih turun deras. Ia menoleh ke belakang untuk melihat penginapan itu, tetapi sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Bangunan itu perlahan memudar, seakan menghilang dalam kabut. Adrian tersandung dan jatuh ke tanah. Saat ia menoleh ke atas, sosok tanpa wajah yang tadi ia lihat di lorong kini berdiri tepat di atasnya, menatapnya dengan lubang mata yang hitam pekat. Sebelum sempat berteriak, semuanya menjadi gelap. Pagi harinya, seorang petani menemukan Adrian tergeletak di pinggir jalan dengan pakaian basah kuyup dan wajah pucat. Ia terbangun dengan tubuh menggigil dan tidak bisa mengingat bagaimana ia keluar dari penginapan itu. Namun, satu hal yang pasti, di tangannya ia masih menggenggam kunci kamar bernomor 306. Apakah penginapan itu benar-benar ada? Ataukah Adrian baru saja mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Apakah kamu pernah mengalami kejadian seram seperti ini? Atau mungkin kamu pernah menginap di tempat yang terasa tidak biasa? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Aku ingin tahu apakah ada yang mengalami hal serupa. Jangan lupa klik tombol like jika cerita ini berhasil membuat bulu kudukmu merinding. Dan jika kamu ingin lebih banyak kisah misteri seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tapi ingat, hati-hati kalau menginap di tempat asing. Siapa tahu ada yang mengawasimu di balik cermin. Demikianlah kisah nyata jejak misteri yang ada di penginapan misterius. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mengikuti jejak misteri berikutnya, mengungkap misteri Nusantara dengan kisah nyata yang ada. Salam Dua Alam.